Ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi, jam sudah menunjukkan jam 9.37 ya. Kita mulai event series kita yang ketiga. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, saat ini mungkin di layar, screen itu sudah ada ya slide-nya kita. Mungkin kita coba random check gitu ya. Mungkin dari tim, apakah share screen-nya sudah muncul di layar? Sudah muncul, Bu. Sudah, Ci. Oke, sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, event kita ini kita akan menggunakan tim meeting. Jadi mungkin sebelum kita mulai, kita sampaikan dulu, untuk pertanyaan jika Bapak Ibu di selang event ini ada pertanyaan, silakan bisa raise hand ataupun tulis di, chat room. Tim kami yang lain akan bantu untuk, merespon pertanyaan yang ada. Tapi jika pengen nanyakan langsung itu tinggal di-unmute dan, silakan di-raise hand-nya gitu ya. Oke, kita mulai saja, kita perkenalkan dengan, speaker kita pagi ini, mungkin Jo boleh di next slide. Ya, oke. Ini, buat event pagi ini akan didampingi oleh saya sendiri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Lydia Dewi. Saya di sini adalah Head Business Solution CRM dari Metro Data Group. Bersama dengan teammate saya, ada Jonathan, Solution Engineer. Jadi kami berdua yang akan memandu event pagi ini sampai, kurang lebih, 90 menit ke depan gitu ya. Oke, background-nya saya sendiri memang saya di Metrodata megang solusi CRM itu sudah masuk di tahun ke-9 saya, jadi moga-moga kita bisa sharing diskusi di event pagi ini ya Bapak Ibu. Oke, next Jo. Oke, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di layar, ini adalah event series kita ketiga. Jadi sebenarnya kami melakukan launching, Kickstart Salesforce itu dari awal bulan, tepatnya di tanggal 4 September, dan setiap minggu kita ada running, webinar dan workshop ya, jadi kita bedakan. Di pagi ini topiknya kita adalah ke arah webinar, kita mau introduction ke Bapak Ibu, kira-kira value apa sih yang akan Bapak Ibu dapatkan di fiturnya Salesforce selaku omnichannel customer service platform ya, customer minggu depan, di Jumat depan, itu ada tim kami, Senior Solution Application Architect Taufik, dia akan melakukan workshop how to operate service cloud ya. Jadi, mungkin, kalau Bapak Ibu yang pernah ikut, workshop yang di series yang kedua, jadi nanti sifatnya, kita akan ada hands on Bapak Ibu. Guidance-nya, silabusnya gitu ya, bagaimana sih cara kita nanti mengoperate gitu ya sistem ini gitu kan. Bagaimana konfigur, bagaimana kita mengisi gitu ya, itu yang kita bawakan di Jumat depan. Oke, next Jo. Ya, Bapak Ibu, agenda pagi ini kita akan ada 5 topik sebenarnya. Topik pertama adalah bagaimana, tentang customer 360 service pada Salesforce itu berjalan, bekerja gitu ya. Apa sih yang sekarang ini tren di dunia luar gitu ya, orang-orang sering mengatakan, "Oh saya pengen melihat customer 360 profile," gitu ya. Dan di service sendiri kita juga punya yang namanya customer 360. Apakah bedanya gitu ya, nanti kita akan coba bahas di dalam, topik nomor 1. Topik yang nomor 2 adalah omnichannel ya. Kalau yang namanya omnichannel berarti, multiple channel. Jadi mungkin bagaimana, Salesforce memberikan omnichannel customer service excellent gitu ya, untuk mensupport, eee,
proses dari operasional, Bapak Ibu di customer service. Dan juga kita ada customer story gitu ya, customer-customer Indonesia gitu ya, yang sudah pakai Salesforce untuk, kegiatan operasional di customer service seperti apa, gitu. Yang ketiga, kita akan memaparkan sedikit, tentang apa sih package dari, Salesforce Cloud Kickstart ini gitu kan ya, value-nya apa, kira-kira investment-nya seperti apa, itu akan ada di poin ketiga. Yang keempat tentunya yang mungkin Bapak Ibu tunggu gitu ya, kita akan coba drive to the demo gitu ya, kita akan tunjukkan seperti apa sih nanti feel-nya gitu ya Bapak Ibu saat menggunakan Salesforce itu capability-nya seperti apa. Ya, memang, nanti akan lebih detailnya akan ada di, session di hari Jumat ya, saat kita yang melakukan namanya workshop. Di sesi yang terakhir, di agenda yang terakhir itu adalah Q&A. Jadi, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita akan rangkum semua pertanyaan yang berjalan di selama event gitu kan ya, dan kita akan melakukan wrap up session. Jadi ini adalah, agenda kita pagi hari ini. Kita mulai dengan, agenda yang pertama, Bapak Ibu. Ya, Jo? Oke, next. Nah, customer 360 service. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi, ini adalah hasil survei random independent consultant. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa sependapat dengan hasil survei ya, di mana 86% customer itu mengatakan biasanya kalau, proses customer satisfaction-nya bagus gitu ya, customer itu akan 86% tuh akan loyal sama suatu company, ya. Tapi kalau misalnya, prosesnya kita, koneksinya kita dengan mereka susah banget menghubungi kita, mencari kita informasi, biasanya, itu akan mengurangi tingkat keloyalitasan suatu customer pada kita ya. Meskipun tentu mungkin persaingan semakin ketat gitu ya, bukan cuma masalah kita bisa menjangkau mereka, tapi mungkin pricing juga salah satu hal yang jadi, parameter di sini ya. Oke. Nah, bagaimana kita men-support 86% customer yang akan loyal dengan kita, itu biasanya, company itu memiliki number one challenge ya, bagaimana kita bisa scale perusahaan gitu ya, bisa menjangkau semua customer-customer yang ada secara national wide, mungkin ada yang di global, bagaimana kita bisa connect mereka, secara personalized ya. Oke, next. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini mungkin medianya kita sudah berkembang ya Bapak Ibu, apalagi di industri 4.0 biasanya orang taunya dulu sebelum ini kita masuk yang namanya call ya, dikit-dikit kita telepon ke customer service, atau mungkin kalau customer service-nya dekat kita datengin, kita walk in, atau berikutnya kita email. Tapi perjalanan teknologi berubah, aplikasi berubah gitu ya. Jadi sekarang, banyak sekali, solusi-solusi yang bisa menjangkau komunikasi dengan customer Bapak Ibu ya. Ada yang nama apps ya, sekarang orang sudah mulai membangun aplikasi, ada messaging ya, messaging pun sekarang juga banyak channelnya, bisa lewat WhatsApp, Line, Twitter, Facebook gitu ya. Bahkan sekarang, di industri 4.0 beberapa company itu sudah menerapkan yang namanya AI Bapak Ibu, IoT ya. Jadi mungkin kalau, bagaimana dari mesin sendiri yang akan melaporkan adanya, kerusakan ataupun ada problem. Jadi tanpa menunggu si customer, pengguna end user itu melaporkan ke customer service, itu dari pihak, device yang sudah ditanam IoT itu sendiri sudah bisa memberikan alert gitu ya, pencegahan gitu. Jadi memang sekarang teknologi sudah berkembang dan bagaimana kira-kira kita bisa, mengikuti ya perkembangan teknologi yang ada. Next, Jo. Ya. Oleh karena itu, pagi ini kita pengen memperkenalkan apa itu yang namanya Customer 360 Service. Ya, Customer 360 Service itu, meliputi ada 4 bagian hal penting ini ya. Jadi di mana kita bisa connect service across your business gitu ya. Jadi, kita seperti kita tahu bisnis Bapak Ibu pasti ada yang, small, medium, sampai enterprise ya, saking, kompleks gitu ya. Jadi data itu akan ada di mana-mana. Bagaimana caranya kita bisa mengkonek semua informasi. Seorang customer service tidak bisa melayani customer dengan dirinya sendiri ya, dia butuh di-support dengan tim back end. Tim, informasi dari, sistem-sistem yang lain. Jadi unified data across system itu berputaran dan kita sebagai customer 360 kita harus bisa melihat informasi tersebut dengan cepat ya. Berikutnya adalah accelerate
agent productivity. Bagaimana caranya saya nggak tahu nih, mungkin ada yang Bapak Ibu pernah merasakan, dalam satu hari saya buka aplikasi itu sistem bisa 5 sistem. Mungkin ada yang, oh saya cuma buka 3 sistem saja gitu kan, ada yang mungkin lebih daripada itu. Nah, bagaimana kita memberikan productivity bagi agent itu dengan memberikan suatu single workspace. Single workspace itu adalah di mana nanti kita bisa melihat semua aplikasi dalam satu single layar, ada proses otomasi gitu ya, jadi bisa mengirim task dan segala macam, dan disertai juga guidance pastinya untuk mensupport tim customer service. Nah, ini yang akan menjadi poin utama juga sebagai customer 360 service. Berikutnya adalah elevate field service. Ya, mungkin ada di company-nya Bapak Ibu, yang di mana begitu terima, request atau terima komplain, tapi customer service harus buru-buru bikin work order buat assign engineer-nya, ya, atau teknisinya gitu ya, supaya teknisi sama engineer itu bisa dapat update dan langsung bisa melakukan pekerjaan tanpa mereka harus datang ke kantor dulu gitu ya. Jadi assignment-nya itu bisa dilakukan secara mobile. Jadi bisa mencari kira-kira teknisi agent mana yang available dan bisa dengan dekat dengan posisi customer saat ini dan bisa langsung di-assign, ya. Jadi, itu adalah elevate field service experience ya, secara mobile kita bisa melakukan komunikasi. Dan yang paling penting juga adalah deliver seamless digital service ya, kita harus bikin experience. Experience di sini adalah bagaimana saat kita komunikasi dengan customer Bapak Ibu, itu tidak susah. Ya, tidak berbelit-belit gitu ya. Jadi, membuat mereka semakin nyaman. Jadi biasanya kita akan bikin build online experience dulu secara cepat. Mungkin Bapak Ibu pernah ya saat ke mana, mungkin ke suatu, AirAsia atau kemana gitu ya, sekarang rata-rata sudah ada yang namanya chatbot. Ya, jadi, ada orang yang menggantikan agent Bapak Ibu, yang sudah menyapa customer gitu ya. Tapi mungkin ada yang pembuatannya terkadang kompleks gitu ya, berbelit-belit yang membuat customer susah mencapai informasi yang dilakukan. Nah, digital service yang bagus juga harus bisa mendeliver secara seamless. Jadi jangan terlalu, kompleks yang akhirnya membuat customer itu susah buat, connect dengan channel-channel yang ada, ya. Dan sekarang kalau lebih marak lagi ada yang namanya AI, Bapak Ibu ya. Nah, AI ini akan membantu melihat profilnya customer tersebut. Jadi dia bisa melihat past history-nya mereka, mereka komplainnya seperti apa, mereka historical, transaksinya seperti apa, dan itu akan membantu, rekan-rekan dari customer service untuk memberi insight terhadap siapakah profil dari customer ini, gitu ya. Nah, ke semua ini yang akan dirangkum dan bagaimana membuat kita itu sebagai power human centric service, Bapak Ibu. Yang ujung-ujungnya dengan adanya ini, makanya tadi kalau di awal, ada ini ya, survei ya, oleh independent consultant, 86% customer akan jadi loyal karena, company itu menerapkan customer 360 service gitu ya. Oke, next Jo. Nah, building a complete service itu kadang mempunyai challenging ya Bapak Ibu. Biasanya, customer itu punya informasi banyak ya, ada tentang sales historical-nya mereka, informasi generalnya mereka sendiri, campaign-campaign apa yang mereka dapatkan gitu ya, terus ada offer-offer apa, terus mungkin ada pembelian lewat e-commerce gitu ya, segmentation. Ini sekarang banyak channel data-data, sistem-sistem yang digunakan. Jadi, dengan bagaimana caranya kita menggabungkan semua tadi ke dalam satu single view screen, ya. Jadi saat nanti ada customer contact gitu ya, menanyakan, "Oh, saya ada kendala dengan poin loyalty saya." Dengan cepat customer service bisa lihat ke loyalty information. Atau saya mau mengupdate data tentang handphone saya, atau tidak alamat saya sudah berubah gitu ya. Nah, dengan cepat customer service bisa mengupdate customer data. Dan bagaimana kalau misalnya saya ada kendala, saya lagi, di e-commerce, lagi melakukan purchase, tapi tiba-tiba tidak berhasil transaksinya. Jadi dengan cepat dia bisa melihat historicalnya apakah transaksi purchase-nya tadi berhasil atau gagal, ya. Nah, ini yang akan membantu agent bisa memiliki, kapasitas yang lebih untuk memahami behavior dari suatu customer, ya, kalau kita bisa melihat semua data-data yang ada. Bagaimana caranya? Oke, next, Jo. Bagaimana caranya? Ini, caranya adalah kita pengen menghadirkan suatu yang namanya omni channel customer service.
excellent Bapak Ibu, gitu ya. Rata-rata sekarang customer service, customer-customer kita yang sudah kita, kunjungin gitu ya, atau yang sudah jadi customer-nya kita, biasanya mereka cerita gitu ya, omni channel-nya mereka tuh sekarang banyak gitu ya. Satu agent bisa menghadapi bisa multiple ya, nggak cuma lewat telepon saja, kadang dia harus balas email gitu ya. Channel-channel apa sih yang saat ini dipakai di customer kita ya, di Indonesia di tren, saat ini gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke channel, mungkin Bapak Ibu pengen tahu apa sih istilah omnichannel gitu ya. Kan memang kalau kita lihat sekarang di, sosial media dimanapun hashtag teknologi banyak ya omnichannel omnichannel. Sebenarnya omnichannel itu apa gitu ya. Omnichannel sendiri itu ada 3 istilahnya ya, bukan 3C gitu ya, bukan, customer, service care ya, bukan, tapi, itu adalah komplit gitu ya, komplit, konsisten, connected. Nah, 3 C ini yang sebenarnya merupakan tumpuan kenapa adanya omnichannel. Pertama, komplit, kita harus memiliki complete engagement ya, hubungan dengan customer dengan berbagai macam channel. Ya, Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kiri itu adalah channel-channel yang saat ini ada ya. Ada yang dari email, ada yang dari sosial media kayak Facebook, Twitter, Instagram gitu ya. Ada, dari SMS gitu, ada yang dari mobile apps gitu ya, ada yang kontak kita lewat mobile, ada yang dari website, ada yang teleponi gitu ya, ada telepon masuk gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan orang juga datang, walk in gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki complete engagement ini gitu ya. Terus kedua adalah konsisten. Mungkin kita bisa menjangkau semua, tapi kalau kita tidak konsisten dalam memberikan penanganan, memberikan jawaban, itu juga akan mengurangi esensial dari suatu customer 360 service gitu ya. Jadi kita harus konsisten terhadap penanganan. Jadi misalnya cara greeting-nya ke customer gitu ya, terus cara SLA-nya biasanya untuk tipe-tipe case seperti ini itu harus berapa lama, itu harus konsisten. Jangan ada yang cepat, jangan ada yang lambat gitu ya. Jadi kita bikinnya adalah suatu yang terstruktur. Yang ketiga adalah connected. Bagaimana kita mempunyai suatu sistem atau CRM yang bisa menggabungkan semua data-data tentang customer, profilnya ya. Jadi ini akan mempermudah kalau kita mau lihat profilnya si customer Lydia ini gitu ya. Lydia ini sudah pernah beli apa aja dengan kita gitu ya. Dia punya poinnya apa aja. Nah, ketiga poin, tadi, komplit, konsisten, connected, itu yang menghadirkan sesuatu yang namanya omnichannel gitu ya. Oke, next. Bapak Ibu kalau saya agak kecepatan mungkin, feel free ya, mungkin bisa ditanyakan atau apapun. Ya, ini adalah arsitektur ya Bapak Ibu. Jadi arsitektur dalam suatu omnichannel, jadi sebenarnya, kalau di Salesforce, ini di manage by Salesforce ya, human agent interaction itu biasanya ngapain aja sih gitu ya. Biasanya dia akan connect dengan channel-channel yang tadi ya, mungkin salah satunya adalah yang tadi WhatsApp, Facebook, ada Twitter, ada email, ada chat gitu ya. Nah, ini semua akan terkonek lewat API yang kita sudah punya gitu ya, dan itu nanti akan menghadirkan suatu powerful dari modul yang ada dalam Service Cloud ya, bagaimana dari mulai dia tiket ya, menghandle tiket-tiketnya, ada knowledge artikel ya, panduan bagi agent biar bisa solving problem secara cepat, terus bagaimana kita bisa melihat KPI ya, KPI dari customer service sendiri, automation, jadi kita bisa melakukan proses informasi secara massal Bapak Ibu ya, pakai makro itu informasi kepada customer gitu ya, misalnya ada pengumuman, ada maintenance gitu ya, jadi kita bisa menyampaikan informasi tadi secara massal sebelum customer melakukan komplain gitu. Oke, terus juga ada proses routing, kita juga memiliki routing manajemen. Jadi misalnya Bapak Ibu punya spesialisasi, ada orang yang spesialisasi buat ngangkat telepon, ada spesialisasi untuk menjawab di masalah sosial media. Nah, semua informasi yang tadi masuk itu kita bisa routingkan ke agent yang tepat, gitu ya. Terus kita juga bisa memberikan survei gitu ya, melihat nih kepuasan pelanggan terhadap performance-nya kita seperti apa. Kira-kira apa yang mereka butuh kita kembangkan ke depannya. Ya, chatting lebih visualisasi gitu kan ya.
Terus SLA untuk menjaga supaya semua tiket-tiket yang ada itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ini untuk menjaga konsistensinya kita gitu ya di customer. Terus dan meningkatkan quality management. Ya. Nah, semua modul-modul yang Bapak Ibu lihat ini itu ada di dalam omni-channel customer service-nya di dalam Salesforce. Dan di bawahnya itu akan ada yang namanya Salesforce Platform Capability, bagaimana kita bisa ada workflow, bisa auditing, bisa mobility. Nah, mobility ini salah satu yang penting, Bapak Ibu. Apalagi khususnya dengan kondisi saat ini ya, pandemik mungkin seperti yang tadi kita lihat ya, PSBB juga dimulai diadakan lagi, mungkin perusahaan cuma bisa 25% masuk atau ada yang 50%. Bagaimana tetap kita bisa melayani customer. Nah, itu dengan adanya mobility. Di Salesforce sendiri itu sudah ada dengan mobility-nya Bapak Ibu. Jadi agent sebenarnya bisa melakukan penanganan itu dengan menggunakan mobile, tidak perlu harus sitting, harus buka laptop atau ke kantor segala macam. Ya. Di sini monitoring yang terjadi, report dan dashboard itu semua ada di under platformnya si Salesforce ini. Di layar di bawah itu ada yang mungkin di garis, itu ada namanya Salesforce API layer. Nah, ini yang memungkinkan suatu sistem untuk komunikasi dengan sistem-sistem yang ada di Bapak Ibu saat ini gitu ya. Sistem tentang ERP Bapak Ibu gitu ya, sistem tentang e-commerce, sistem tentang mobile. Nah, ini di dalam Salesforce sendiri kita sudah ada API layer yang untuk melakukan sinkronisasi data ya. Nah, ini adalah gambaran ya Bapak Ibu ya, gambaran dari omnichannel arsitektur yang diterapkan gitu ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu bilang, oh saya sudah menggunakan semua omnichannel yang ada, tapi mungkin belum terintegrasi gitu ya. Nah mungkin ini salah satu solusi yang bisa di consider ya Bapak Ibu. Oke, next. Ya, pasti mungkin Bapak Ibu ujung-ujungnya adalah ROI, pengen lihat, pengen tahu gitu ya. Saat saya menggunakan suatu sistem gitu ya, itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah survei yang dilakukan independent consultant untuk seluruh customer service secara global ya, Bapak Ibu ya, nggak cuma di Indonesia gitu ya. Biasanya mereka hasil survei itu menunjukkan bahwa terjadi pengurangan cost pada support ya. Mungkin maksudnya pengurangan cost seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang harusnya mereka punya customer service-nya 100 gitu ya. Sekarang mungkin bisa lebih streamline, mungkin jadi cuma sekitar 70 gitu ya. Terus increase customer retention ya. Ini yang paling penting juga. Kalau customer loyal sama kita kalau misalnya mereka ada masalah, mereka mau nanya informasi kita cepat menanggapinya, ini akan meningkatkan customer retention juga ke kita gitu ya, ke company tepatnya. Nah, terus 30% mengalami peningkatan tentang customer satisfaction ya. Jadi saat kita kirim survei-survei gitu ya, kita bisa tahu nih mereka puas tidak terhadap pelayanan kita gitu ya. Terus juga secara faster case resolution juga meningkat 33%. Kita bisa lebih cepat nih solving problem. Kenapa? Gitu ya. Karena tadi kita menerapkan konsistensi yang tadi gitu ya. Terus kita juga memiliki data yang connect. Jadi kita mau cari informasi apapun itu dengan cepat. Jadi itu bisa membantu agent dalam yang harusnya mungkin SLA-nya Bapak Ibu ya, biasanya untuk solving suatu isu tentang payment itu butuh 3 hari atau 5 hari kerja. Mungkin sekarang karena datanya cepat, bisa auditable, mungkin dalam waktu 2 hari kerja atau 1 hari kerja itu bisa solve gitu ya. Terus 34% itu increase di dalam agent productivity. Ini yang penting ya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memikirkan productivity agent. Ya, bagaimana caranya mereka bisa dengan cepat gitu ya melakukan penanganan, melakukan follow up gitu ya, itu dengan productivity yang tadi, dengan adanya workflow ya, dengan adanya mobility ya, dengan semua data-data yang connect, itu akan memberikan mereka productivity yang bagus gitu ya. Ini adalah ROI yang disurvei oleh Salesforce Consultant Independent ya. Oke. Next, Jo. Ya,
Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang mungkin yang belum tahu gitu ya. Salesforce itu apa? Kalau saya dengar namanya sales, oh ini solusi buat sales gitu, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Salesforce itu adalah company gitu ya, usianya udah 21 tahun, tapi dari 21 tahun tersebut dia 11 tahun itu in the row Bapak Ibu ya di Gartner gitu ya, dia ada di leader market. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di layar gitu ya, itu di Magic Quadrant untuk CRM Customer Engagement Center, dia 11 tahun Bapak Ibu di leader ya. Tentu, pasti ada reason ya kenapa dia bisa tetap sustain itu 11 tahun, sebagai leader karena dia terus inovatif ya melakukan inovasi-inovasi bagaimana caranya menghandle, customer gitu ya, memberikan layanan yang lebih bagus gitu ya, engagement. Oke, next next ya, oke. Ini customer-nya Metrodata, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi, secara portofolio memang kalau Salesforce sudah banyak gitu ya di Indonesia gitu, tapi mungkin, kita cuma bisa memaparkan apa yang ada di customer-nya kita sendiri gitu ya. Ini beberapa key customer kita gitu. Jadi kalau misalnya Bapak lihat gitu ya, ini sebenarnya Salesforce bisa dipakai cross industry dan saya yakin semua industri apapun pasti ada customer service ya, pasti ada ada, customer engagement. Bagaimana caranya mereka menggunakan sistem ini untuk komunikasi dengan customer. Mungkin dari beberapa key customer reference yang ada di depan Bapak Ibu, saya mungkin, sharing, saya ambil beberapa sampel ya Bapak Ibu ya, mungkin bagaimana sih yang mereka sudah pakai gitu ya, mungkin contohnya ya saya mungkin yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang, apa ya, contoh Tokopedia gitu ya. Tokopedia itu juga salah satu customer-nya kita, jadi dia, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya ini pengguna marketplace yang, di Indonesia gitu ya. Jadi dia memiliki komplain, pertanyaan itu banyak, perharinya itu bisa, berapa, ratus ribu ya tiket yang masuk. Dan mereka itu serve customer itu 24 jam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat, di daerah, dan Mogot sana itu ya, mereka ada yang Ciputra itu satu tower, itu mereka beli gitu ya, itu untuk, customer service semua di-pool di sana 24 jam di sana. Dan mereka memantau semua pergerakan, komplain, tiketing itu di sana gitu ya. Jadi mereka channel-nya, kalau misalnya Bapak Ibu tahu misalnya chatting gitu ya di komplain di dalam aplikasi apps-nya dia, itu juga terkonek ke inbox-nya ya, dari inbox-nya mereka itu terkonek ke Salesforce. Terus kalau misalnya ada ke Instagram, misalnya ada ngomong, "Oh soal billing saya," gitu ya, ke Instagram, ke Facebook, Twitter, itu dia otomatis di-convert ke dalam suatu yang namanya tiket, Bapak Ibu. Dia punya keyword-keyword tertentu untuk convert jadi tiket, terus di-assign ke agent dan bagaimana agent menangani billing-billing informasi yang ada, gitu ya. Terus juga ada ke teleponi gitu ya, ada call center, cuma mereka mulai sekarang agak mengurangi ritmenya call center, karena mereka pengen masuk ke arah digitalize ya. Jadi, menangani tadi, jadi channel-channel inbox-nya mereka, sosial media, email tetap ada gitu ya, terus mereka juga punya, chat gitu ya. Oke, itu di, Tokopedia untuk handle dan dia juga karena 24 jam ya, Bu, dalam satu hari itu ada 3 shift gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengatur schedule agent-nya, terus melihat kompetensinya mereka gitu ya, handle di bagian mana. Nah, itu ada di dalam sistem ini gitu ya, melihat capability-nya, terus, schedule agent-nya. Nah, itu di sini. Terus saya mungkin juga, cerita mungkin di mana ya, oke, mungkin di AXA gitu ya, insurance gitu ya. Mereka secara global ya, ini nggak cuma di Indonesia, secara global AXA juga sudah pakai Salesforce, makanya kenapa di Indonesia juga pakai. Dia sudah pakai Salesforce juga sudah lama dan kompleks ya, nggak cuma di customer service juga, dia sudah sampai ke sales, sampai ke agensinya juga mereka sudah pakai. Jadi yang mungkin saya mau cerita di sini adalah dari sisi customer service. Jadi, secara 4 entity-nya mereka gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa tahu lah ya, apa sih 4, sister company-nya mereka. Nah, mereka pakai, Salesforce sendiri itu juga sama, semua call center-nya itu terkonek. Jadi kalau misalnya ada, pemegang polis atas nama Lydia, begitu dia telepon, dia tahu ini nomornya Lydia, dia tahu polisnya ada apa saja, terus dia bisa mengecek dengan back end-nya, klaim-klaimnya apa aja gitu ya.
Nah, terus dia juga mengirimkan survei gitu ya. Jadi misalnya saat kita sudah kirimkan, surat atau kita sudah melakukan solving suatu problem, itu akan ada survei-surveinya. Terus dia juga menangkap nih omongan-omongan orang di sosial media itu seperti apa gitu ya, negatif thinking-nya seperti apa. Terus, dia juga ada connect ke arah SMS, ke arah, payment gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bayar, terus pengen lihat nih udah berhasil apa belum, dia connect ke payment gateway Bapak Ibu, ya. Itu juga ada di ASA. Terus mungkin, apalagi ya, mungkin Traveloka ya, Bapak Ibu pasti sudah jelas ya Traveloka yang udah sering apalagi yang suka liburan, jalan-jalan gitu ya. Pasti sudah biasa tahu Traveloka mungkin buat booking hotel ya paling banyak atau apa ya. Nah, sama Traveloka untuk customer service-nya dia juga pakai, Salesforce. Jadi, bagaimana dia tahu kalau misalnya ada komplain terkait dengan booking-nya gitu ya, booking-nya berhasil apa tidak gitu kan. Terus nanti dari booking tadi dia harus menjangkau Traveloka ini dia menjangkau, 5 country ya Bapak Ibu, nggak cuma di Indonesia, ada di Thailand dan di beberapa negara lain gitu ya. Jadi sama, pusat sentralnya adalah, dia pakai satu data, dia pengen tahu nih customer ini, eee, informasinya seperti apa, komplainnya seperti apa. Sampai ini diterapkan juga ke divisi finance-nya ya. Jadi kalau misalnya ke bagian finance buat collection. Jadi mungkin Bapak Ibu kan kadang ada yang bayar itu lewat langsung Travelokanya dibayar atau saat sampai di hotel kita bayar ke pihak hotelnya gitu ya. Nah, proses follow up invoice segala macam itu juga reminder-nya, dia harus follow up call hotel ya, memastikan bahwa mereka sudah melakukan collection apa tidak, itu ada di dalam, Salesforce juga. Ya, jadi ini mungkin, beberapa gambaran ya Bapak Ibu, bagaimana customer di Indonesia sudah menggunakan, omnichannel customer service untuk membantu operasional mereka gitu ya. Dan apakah mereka langsung bisa big bang? Sebenarnya tidak gitu ya, biasanya mereka bertahap, per fase gitu. Intinya adalah bagaimana bisa, mereka menjangkau, mengaktifkan semua omnichannel yang ada tadi gitu ya. Eee, Mungkin sedikit gambaran, tambahan yang di United Tractor ini ada field service juga. Mungkin saya tahu nih, mungkin ada di company Ibu, gitu ya. Nah sama ini juga sama, jadi kalau misalnya ada komplain terkait dengan unit tractor yang mereka yang bermasalah, mereka akan assign teknisi yang ada di daerah tertentu gitu ya, yang dekat dengan customer. Jadi nanti teknisinya itu akan menggunakan mobile apps, dia akan datang, dia akan cek gitu ya, dia akan investigasi, dia foto, eee eee, terus analisanya ini penyebab kerusakannya apa gitu ya. Nah nanti report-nya segala macam itu ada di dalam, field service tadi gitu ya. Ini mungkin, use case yang berbeda ya. Jadi bagaimana customer service juga melakukan assign, terus teknisinya juga bisa langsung dengan cepat dia tahu kerusakan awal dari, customer service seperti apa, dia ke sana melakukan investigasi, terus kira-kira rekomendasinya apa, apakah butuh pembelian spare part baru atau apa, dan dia connect lagi nanti ke sales gitu ya. Di UT dia sudah menjangkau sampai kayak tadi juga ke arah sales-nya. Oke, mungkin ini yang saya mau sharing ya, Bapak Ibu, feel free kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar ini gitu ya. Oke, next Jo. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang, mungkin sudah tahu ya kita sudah launch juga di sosial media segala macam. Kita ada 2 kickstart program, buat Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu Salesforce atau yang belum dan pengen tahu gitu ya, mungkin, Salesforce seperti apa sih gitu ya, apa ada paket, ekonomiknya nggak gitu ya. Saya pengen coba dulu gitu, merasakan ya nanti baru secara scalable gitu ya Bapak Ibu ya, ke depannya mau di-enhance segala macam. Kita sudah launch, ini adalah service code kickstart package-nya kita. Oke, next Jo. Oke, next Jo. Ya, jadi kenapa sih background-nya gitu ya, mungkin kita mau cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, background-nya tuh kenapa sih kita Metadata membuat kickstart gitu ya.
Jadi kita, melihat inovasi gitu ya, inovasi bagaimana, suatu front end system itu dan platform itu berjalan gitu ya. Terus kita pengen membuat yang fleksibilitas gitu. Perubahan kondisi bisnis kan saat ini berubah ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari yang sifatnya, pertama tujuannya, cuma channel-nya telepon, sekarang channel-nya sudah berubah gitu ya. Sekarang sosial media lebih banyak rating-nya dibandingkan telepon gitu ya. Jadi fleksibel bisnis proses itu akan ada dan bagaimana caranya, kita bisa mengakomodir dan interaksi dengan omni channel gitu ya. Kita pengen membentuk pengalaman baru buat pelanggan gitu ya. Pelanggan, bagaimana pelanggan-pelanggan baru itu bisa merasakan omni channel yang ada di customer service ya. Oke, next. Ya, value-nya apa, yang kita offer di sini adalah implementasinya pasti cepat, itu dalam waktu kurang lebih 3 minggu implementasi, itu sistem sudah siap dipakai ya. Jadi sudah termasuk dengan training dan go live announcement-nya, gitu. Terus relevan dengan bisnis saat ini, jadi memang yang kita bikin ini package-nya itu adalah, dirancang, dengan bisnis yang notabene saat ini dituntut untuk lebih ke arah digital dan mobilitas yang tinggi ya. Jadi kita, sudah menerapkan beberapa channel yang mungkin mandatori, yang utama sekali, yang mungkin butuh ada gitu ya. Nanti ke depannya baru dikembangkan ke channel-channel yang lebih baru. Nah, terus kita juga memiliki panduan implementasi sesuai best practice dengan standarnya Salesforce ya. Jadi, mungkin buat Bapak Ibu yang pengen mencoba customer service kira-kira seperti apa sih prosesnya gitu ya, bagaimana menstandarisasi, SLA, menstandarisasi, tadi suatu case management gitu ya, itu nanti, konsultan kita akan memberikan guidance-nya gitu ya. Oke, ya, next. 3 minggu 3 minggu Bapak Ibu. 3 minggu itu apa sih yang akan, dilakukan gitu ya, ini adalah staging-nya kita ya. Jadi kita ada yang namanya discovery, kita akan melakukan pemetaan, pemapping-an gitu ya Bapak Ibu dari, function-function yang ada dengan bisnisnya Bapak Ibu seperti apa, dan kita akan melakukan konstruknya apa gitu ya, itu yang terkait yang di bawah ini ya. Jadi ada user profile, email to cash, web to cash ya, terus, definisi tentang customer 360, terus service console tadi ya, kita bagaimana membuat, suatu layar gitu ya, di dalam satu layar tersebut, agen Bapak Ibu itu bisa melihat semua informasi di dalam satu konsolnya tadi gitu ya. Jadi jangan pindah-pindah tab, buka-buka banyak tab gitu ya, browser-nya jadi banyak, akhirnya saya bingung nih, saya udah di tab yang mana gitu ya. Terus, omni channel untuk automation, jadi ya kita bikinkan automation bagaimana, kirim, cash yang hubungannya dengan email, oh ke si A gitu ya, oh yang berhubungan dengan web, itu ke si B gitu ya. Terus bagaimana kita setting entitlement dan milestone gitu ya, SLA-nya untuk jaga konsistensinya. Terus ada knowledge, itu artikel ya, FIQ Bapak Ibu. Jadi bagaimana, bantu agent Bapak Ibu juga untuk solve suatu problem dan knowledge ini bisa di-publish ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya website company, kita bisa publish juga artikel di sana. Jadi sebisa mungkin customer itu bisa baca dulu nih informasi, bisa self-service dulu, kalau memang masih belum jelas, butuh pertanyaan, dia bisa langsung kontak gitu ya. Terus Salesforce automation itu juga ada, sudah ada dalam automation yang akan di-setup dan yang ujungnya adalah reporting dan dashboard ya. Kita pengen melihat, performa agent Bapak Ibu itu seperti apa gitu ya. Source datanya tiket itu banyaknya itu dari channel apa gitu ya. Itu akan ada di dalam reporting dan dashboard. Dan di, secara timeline tadi ya sudah dijelaskan, jadi 3 minggu itu termasuk discovery, construct, validate, dan deployment. Dan sudah ada, training ya Bapak Ibu ya, ada admin dan ada juga, champion training ya. Oke, next. Ya, ini mungkin, lebih lengkapnya gitu ya, in scope dan out scope-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini apa aja sih yang akan kita konfigurkan gitu ya. Dan, ujungnya biasanya sih, kita akan melakukan proses assessment dulu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi checklist dulu. Apakah perusahaan Bapak Ibu itu bisa kita pakaikan kickstart yang ada ini gitu ya. Tapi kalau memang, ternyata, belum bisa menjangkau dengan kickstart yang ada, kita akan bikinkan, custom, package ya buat Bapak Ibu gitu ya. Ya,
Jadi memang ini sejalan ya Bapak Ibu, package ini juga termasuk dengan license gitu ya, sudah ada juga dalam license-nya, jadi istilahnya sudah all in dengan configuration-nya, Bapak Ibu cuma fokus dengan bisnis proses yang Bapak Ibu mau tuangkan ke dalam sistem dan langsung tinggal pakai, seperti itu. Ya, oke, next. Ya, ini kita flyer-nya ya Bapak Ibu ya, flyer-nya udah kita share juga di, publik ya, di internet, tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh nanti juga bisa kita share buat lebih jelasnya. Jadi, servis Kickstart Package ini, itu sudah meliputi ya tadi ya Bapak Ibu ya, 10 user license, terus juga sudah ada artikel knowledge publishing ya, buat bantu agent dan customer gitu ya. Terus configuration setup, sudah ada user dan admin training, dan juga ada, support after go live gitu ya. Jadi memang, package-nya sudah ekonomi, itu semua all in itu di 243 juta ya. Kita juga ada di sebelah kirinya itu untuk, sales ya, ini yang kita waktu itu sempat, event series di pertama ya, event series kita yang pertama kita membahas soal sales gitu ya. Jadi, kita juga ada 2 package promo lah di sinilah, tidak cuma untuk service tapi juga ada untuk sales ya. Ya, oke. Next yuk. Oke. Kita masuk drive to demo gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke drive to demo, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan apa itu omnichannel gitu ya, penerapannya seperti apa, monggo Bapak Ibu boleh, masukkan di chat room gitu ya. Jadi kita juga bisa bahas bareng. Dan, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat ya di demo itu seperti apa sih tampilan tadi ya, kita ngomong omnichannel, kita ngomong semua data terkonsolidate gitu ya, jadi satu layar gitu ya. Seperti apa, ini nanti akan dibantu oleh, tim saya, Jonathan ya. Oke Jonathan, saya over ya. Oke, terima kasih Bu Lydia. Jadi tadi kan Bu Lydia sudah sedikit menjelaskan ya tentang apa itu omnichannel, apa itu customer service. Sekarang kita akan melihat jadi sedikit gambaran dari nantinya penggunaan tuh akan bagaimana. Mulai dari sebagai tim manajemen atau tim leader mau melihat bagaimana kondisi para agent kita saat ini, apakah mereka working sesuai dengan apa yang SLA kita, apakah mereka itu comply dengan setiap baseline SOP yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, sampai bagaimana tuh agent meng-accept atau menerima case itu. Jadi bagaimana dia akan working di dalam Salesforce environment seperti itu. Jadi saya akan masuk. Ya. Oke, screen saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, nah jadi di halaman ini adalah dashboard-nya. Jadi mungkin kita sebagai team leader atau sebagai head of customer service, kan kita nggak perlu terlalu sering nih handle case-case yang itu akan biasa di-handle oleh para agent kita. Jadi apa yang kita butuhkan, mungkin kita hanya perlu melihat bagaimana sih satisfaction dari customer itu, apakah agent-agent kita berhasil menyelesaikan case tersebut dalam first case. Jadi first contact sama kita bisa langsung solve the case, lalu SLA-nya apakah mereka comply atau enggak, berapa banyak case yang di-escalate dan sebagainya. Di sini ada parameter-parameter standar atau mungkin best practices yang kita ketika nanti implementasi akan kita berikan juga kepada Bapak Ibu yang nanti akan menggunakan Salesforce ini. Jadi tentunya ada banyak best practice dari Salesforce yang mereka sudah pernah implementasi di berbagai customer dan experience mereka pun sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri seperti itu. Nah, ini tampilan dari dashboard-nya. Dan bagaimana jika kita mau melihat nih si agent itu ketika mereka login apa yang mereka lihat. Jadi di sini ada homepage-nya. Jadi si agent itu bisa melihat, kita bisa membuat multiple dashboard di mana kita bisa
tracking nih masing-masing agent bagaimana performance mereka, apakah mereka sesuai dengan compliance atau tidak. Contoh adalah seperti ini, kita bisa melihat misalnya ya berapa banyak nih case yang sudah di-handle oleh agent mungkin by seminggu atau by sebulan dan lain-lainnya. Apakah case-case yang sekarang masih open itu bagaimana priority-nya, tipe-tipenya banyakan adalah mereka hanya mau produk atau mau account support dan lain-lainnya. Ini kita bisa lihat parameter di sini. Dan juga ada case-case yang masih open yang mungkin bisa diambil oleh agent tersebut. Nah, bagaimana cara si agent itu menerima case? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sebelah kiri bawah sini, ada tab yang namanya omnichannel. Jadi ini digunakan oleh agent untuk menerima case routing yang akan kita konfigurasi juga seperti itu. Di sini ada phone jika nanti ke depannya Bapak atau Ibu ingin enhance, jadi nanti kita bisa integrasikan ke teleponi system. Jadinya nanti si agent itu nggak perlu buka-buka HP atau alt-tab ke aplikasi CTI yang dipunya sekarang, tinggal diintegrasikan ke Salesforce dan kita akan bisa menggunakan di dalam sini. Nah, balik lagi ke bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi di sini kita bisa setting untuk para agent tersebut, mereka bisa mengambil case-nya itu dari channel apa. Kan karena namanya omnichannel, tadi sudah disebut oleh Bu Lydia, dan juga di sini kita bisa lihat nih, channel kita yang saat ini kita punya di Salesforce ini ada cukup banyak ya. Jadi ada yang phone, ada yang by community, kalau community itu portal, jadi self-service untuk nanti si partner atau distributor, bahkan customer pun mereka bisa submit case. Ada yang by email, sosial media, mobile application, live chat, dan atau IoT. Jadi dia kan banyak nih. Tetapi mungkin ada agent-agent khusus yang diberikan tugas untuk menghandle mungkin channel by email saja, mungkin channel by social media saja. Kita bisa setting untuk mereka itu bisa mengambil case-case tersebut dari mana saja. Jadinya di sini untuk saat ini kita masih offline. Kalau kita buka, ini adalah namanya presence dari si agent tersebut. Apakah mereka available? Apakah mereka busy? Dalam artian mereka itu sedang menghandle case yang urgent, atau mereka ini sedang out of office, misalnya break, lunch, ada training, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa setting agar si agent itu bisa lebih produktif. Nah, ini kalau misalnya saya ambil contoh, akan saya ambil yang hanya case saja. Jadi ini mungkin channelnya adalah by email saja atau mungkin by website saja. Nanti kita bisa langsung ambil cases ini, akan muncul list of cases yang bisa diambil oleh para agent tersebut. Kalau di sini ada pertanyaan secara subjek, jadi kita bisa langsung melihat secara subjek kapan case ini dimasukin dan source-nya dari mana. Semua berlaku untuk hal-hal tersebut, dan kalau kita accept case ini, misalnya kita ambil contoh ini dari website, kalau kita ambil, dan otomatis ini akan langsung ngebuka nih case-nya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, oh ini harus cari tadi nomornya 00002373, 0000 dan sebagainya. Ini kita akan langsung otomatis ke data seperti itu. Nah, di sini juga ada sedikit informasi. Jadi dari case detail, dari contact detail, dari account detail, dan saya akan contoh yang ini. Jadinya cara pengambilan case-nya mungkin sama. Dan ini kita bisa lihat nih. Jadi dari case detailnya, dari contact name dia adalah siapa. Nah, contact name ini membedakan. Jadi untuk sebagai pembeda, apakah mereka eligible untuk mendapatkan support atau enggak. Soalnya kan terkadang ada customer yang mereka emang punya produk kita atau mereka adalah customer kita, tetapi warranty support mereka sudah habis nih. Atau enggak mereka nggak beli premier support, mereka nggak beli customer support, mereka hanya sebagai customer biasa saja. Nah, itu akan bergantung kepada mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan sini ada milestone. Jadi tergantung dari mereka punya entitlement, jadi status mereka itu apakah mereka gold level, apakah mereka standard customer, ini akan bergantung dari seberapa cepat si agent itu harus memberikan solusi atau menyelesaikan case tersebut. Nah, dalam hal ini kita juga bisa melihat nih kontak dia, jadi dia bekerja di perusahaan apa, email dia apa, nomor telepon, lalu sebagai account juga, lalu apakah mereka pernah submit case sebelumnya dan bagaimana statusnya. Karena di sini kita penting nih untuk melihat apakah si customer tersebut mensubmit case yang sama berulang-ulang kali. Kalau gitu kenapa nih masalahnya? Apakah agent kita yang belum menyelesaikan case tersebut, apakah customer-nya memang belum bisa menyelesaikan case dari sisi mereka, atau hal-hal lainnya seperti itu. Di sini kita bisa melihat juga
untuk di detail, jadi ini ada subjeknya, kalau by email ini subjek, description adalah body. Jadi kita bisa melihat kendala yang dialami oleh customer, case number, case originnya, dan statusnya apakah kita sudah diambil atau belum. Ini aset adalah barang yang mereka punya, prioritasnya, channelnya, dan yang di sini adalah entitlement-nya. Jadi kita bisa mengatur nih entitlement dia untuk hal ini adalah premium web support, berarti dia harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Lalu business hours dia adalah Asia atau mungkin kita karena di Indonesia GMT +7, +8, dan +9 tergantung dari kebutuhan dan kita bisa tracking nih kapan kita ambil case tersebut. Lalu kita bisa cek juga untuk web emailnya. Lalu kalau misalnya kita ada di feed, jadi kita bisa langsung melihat nih historical si agent tersebut pernah mengirimkan apa saja atau mungkin historical interaction antara si agent tersebut dengan customer. Jadi yang pertama kali ini kita sudah mengambil case-nya, lalu kita pernah meng-attach artikel yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi artikel ini berfungsi untuk memberikan suggestions automatically kepada agent tersebut kalau misalnya ada case-case yang mungkin mirip nih yang pernah terjadi terhadap sebuah seorang customer. Jadinya si agent tersebut nggak perlu troubleshooting lagi, susah-susah troubleshooting. Di sini ada list of articles yang ada kemungkinan terjadi juga kepada customer ini. Jadi kita bisa langsung attach, kita bisa melihat interaksi yang di sini. Kalau misalnya ada by email, kita bisa langsung write an email dari sini. Kita nggak perlu buka Outlook, nggak perlu buka Gmail untuk reply di sini. Lalu ini post, kalau misalnya kita membutuhkan bantuan dari supervisor atau misalnya dari subject matter expert, product expertnya itu, kita bisa add mention di sini untuk requesting for help. Ketika misalnya nanti kalau ada field service, kita bisa langsung create work order supaya si field agent tersebut bisa langsung nih datengin ke customer. Dan kalau misalnya ada issue yang yang baru, yang bisa kita resolve, kita bisa create supaya agent-agent lain yang mungkin mengalami atau menerima case yang customer tersebut tuh mengalami hal yang mirip. Kita bisa men-suggest supaya mereka nggak perlu susah-susah untuk troubleshooting lagi. Dan juga di tab yang terakhir ini, related ini, kita bisa melihat nih artikel yang di sini yang sudah kita attach apa saja. Jadi kita bisa melihat apakah artikel yang kita attach ini berfungsi atau enggak untuk selesaikan masalah tersebut. Email ini kita pernah tektokan dengan customer apa saja. Chat transcript ini kalau misalnya customer ini via live chat, lalu message, dan sebagainya seperti ini. Kalau kita pernah attach juga, misalnya kalau customer itu ada attach sebuah screenshot, problem mereka apa, error, kita bisa upload di sini. Dan tentunya milestone ini berhubungan dengan masing-masing dari customer entitled atau enggak. Kalau misalnya kita sudah propose nih solutionnya, kita mark as complete. Nanti kita tinggal tunggu customer bagaimana nih, tergantung dari kebutuhannya. Ini adalah tempat bermainnya si agent. Jadinya mereka nggak perlu pusing-pusing alt-tab, buka tab baru, pindah-pindah program untuk melihat data customer. Karena tujuan dari Salesforce ini adalah mengcompile dan menggabungkan untuk melihat 360 degree customer view. Mungkin sekarang ini lagi marak ya 360 degree customer view, yang artinya adalah kita bisa melihat seluruh informasi customer tersebut hanya dalam satu tempat saja. Kita nggak perlu tadi Bu Lydia sudah sedikit mention karena mungkin perusahaan Bapak Ibu tuh sudah cukup advance di mana punya multiple sistem, backend system, baik itu dari purchasing, baik itu dari invoice, itu ERP, lalu point of sales, POS sistemnya, dan sebagainya itu, kita akan compile, kita akan gabungkan data tersebut di dalam Salesforce supaya kita bisa mendapatkan data informasi customer itu dengan mudah dan tentu dengan cepat. Nah, ini tempat bermain si agent dan bagaimana kalau misalnya nanti si team leader ini mau melihat nih, apakah si agent tersebut secara real time, apakah mereka sedang bekerja atau enggak. Jadi di sini kita ada namanya Omni Supervisor Dashboard. Di sini tempat si supervisor ini untuk melihat list of agents yang saat ini available dan mungkin yang saat ini sedang menghandle case, beserta informasi detail tentang mungkin mereka sudah online berapa lama, mereka login sejak kapan, dan terakhir mereka accept case itu kapan. Jadi kita di sini sebagai supervisor bisa melihat secara detail dan tentu juga source dari channelnya kita bisa melihat apakah mereka. Jadi di sini ada skill kita bisa
bandingkan atau kita bisa pisahkan agent yang untuk menghandle bagian invoice purchasing, pricing dan lain-lain, dan agent yang memang mereka bertujuan untuk product support. Jadinya di sini kita bisa atur supaya case yang masuk langsung ke ke routing ke agent yang memang pas untuk menghandle case tersebut. Seringkali kan soalnya kadang kalau kita telepon customer service, kita dilempar-lempar nih ke beberapa agent. Kita telepon ke customer service, oh maaf Bapak Ibu, kita hanya menghandle bagian produk saja, untuk bagian invoice dan lain-lainnya akan kita hubungkan sebentar ya. Lalu dihubungkan ternyata salah lagi, oh bukan ke ini, kita harus pindah ke departemen lain. Nah, dengan adanya Salesforce Omnichannel ini, kita bisa pastikan kalau customer menginput informasi yang betul, jadi kebutuhan mereka adalah untuk billing, untuk general, untuk pertanyaan-pertanyaan FAQ dan lain-lainnya, itu akan terroute ke agent yang pas, yang cocok. Dan juga kita bisa melihat, jadi untuk list of cases yang saat ini ada, beserta dari channel-channelnya. Jadi di sini kita bisa membuka atau membuat suatu list, jadi untuk melihat case-case mana saja yang masih open, yang masih harus diambil oleh agent tersebut. Jadi kita bisa melihat dari case number, dari contact name, subject case seperti apa, statusnya bagaimana, priority-nya, dan agent yang menghandle case origin dari website, dan juga beserta channelnya. Karena kita mengharapkan omnichannel ini bisa membantu memberi gambaran channel-channel apa saja yang disupport, dan kebanyakan tuh customer biasanya apa sih yang digunakan untuk men-submit case. Karena sekarang sudah serba digital, orang kalau misalnya mereka nggak perlu walk in ke customer service, mereka akan menggunakan antara telepon, website, WhatsApp, sosial media, dan sebagainya. Di sini kita akan menghubungkan channel-channel tersebut supaya pertama, data yang diberikan ke customer, hasil reply tersebut akan satu, karena kita ingin menghindari adanya perbedaan informasi yang diberikan kepada customer kalau channelnya beda. Dan tentunya ini akan membuat agent lebih produktif karena mereka nggak perlu lagi pindah-pindah aplikasi, pindah-pindah program untuk melihat data customer. Semua bisa kita lihat di satu tempat saja. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh, kita mau melihat Melisa Kurniawan ini, kita bisa melihat dia nomor telepon apa, email, kita pernah kirim email atau enggak, lalu pembelian barang mereka seperti apa, customer service kita pernah case seperti apa, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada melakukan campaign, dan itu akan di-tracking, ini juga bisa dilakukan di Salesforce. Jadi benar-benar kita melihat 360 degree view, informasi detail si customer ini, mereka ada melakukan interaksi apa saja ke kita. Oke, untuk demonya kurang lebih seperti itu. Ini adalah tempat bermain dari baik dari si agent, dari team leader, maupun dari manajemen untuk melihat bagaimana kinerja dari perusahaan, dari angka-angka yang bisa kita analisa. Oke, mungkin setelah ini kita akan adakan sesi Q&A. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Lydia mengenai Service Cloud beserta program Kickstart kami ini nih, dan juga dari demo untuk penggunaan untuk kapabilitas dari sistem? Oke, ini saya lihat dari meeting chat ini, Pak Yong ada bertanya, untuk Salesforce email apakah dapat diintegrasikan dengan Microsoft Outlook sehingga data dapat tersimpan di lokal klien? Jawabannya bisa Pak. Jadi untuk integrasi dengan email, kita ada yang namanya Instant Activity Capture. Itu kita bisa meng-capture email-email atau misalnya kontak yang ada beserta kalender. Tetapi kalau misalnya kita mau lebih further lagi nih, mau membuat email tersebut ada di Salesforce, ada nama Salesforce Inbox. Jadi itu kita akan memindahkan kegiatan-kegiatan sales itu. Yang pertama, mereka nggak perlu lagi buka Outlook atau misalnya Gmail untuk mengoperasikan email. Mereka hanya perlu buka Salesforce dan itu bisa dilakukan di situ.
Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin yang di ini, Jo, yang di Ya. private chat gitu ya, pertanyaannya mungkin boleh disampaikan juga gitu ya. Jadi mungkin, ada yang lain juga bisa menangkap gitu ya pertanyaan yang diajukan yang lain. Oke. Nah ini, ada beberapa pertanyaan nih. Jadinya yang pertama, ini untuk emailnya, kan kita tadi ada email case ya, maksimum berapa yang di-support? Jadi kan soalnya kan kadang ada, email support yang benar-benar tadi saya sudah, mention sedikit, email yang khusus untuk product support, email yang khusus untuk, payment support dan lain-lain. Jadi, untuk batasannya jawabannya nggak ada. Jadi, sebanyak apapun Bapak punya email customer support, dari care center, dari general support, dari, payment, dari product support, itu kita bisa support di Salesforce. Tapi untuk program ini kita akan bantu setup satu saja, seperti itu. Nah, lalu tadi juga ada web to case, jadi, ada, case-case yang tergenerate dari website. Apakah harus ada form terlebih dahulu? Jadi kalau dari Salesforce ini kita bisa bantu untuk generate, berdasarkan field apa saja yang ada di Salesforce, seperti dari nama, nomor telepon, email, dan mungkin subject dan description-nya itu kita bisa bantu untuk generate, dan itu kita bisa taruh di website Bapak Ibu. Dan kita akan mapping field-field tersebut supaya ketika customer itu memasukkan nama, nomor telepon, email, dan lain-lain itu akan dipastikan ketika sampai ke Salesforce, itu akan dianalisa dulu oleh Salesforce untuk mencocokkan data antara data yang dimasukkan oleh customer dari primary-nya itu adalah mungkin pembanding atau pembedanya adalah dari nomor telepon dan email, dan dicocokkan ke Salesforce untuk melihat apakah customer tersebut terdaftar di database kita atau tidak. Nah, lalu untuk omnichannel, apa saja yang disupport oleh Salesforce? Sorry Iya. Jo, mungkin sedikit menambahkan yang tadi, pertanyaan, dari yang diajukan Bapak Ibu gitu ya, yang terkait dengan web to cash. Mungkin bayangannya ini, Bapak Ibu kalau yang punya website kan ada namanya, ini ya, menu contact us gitu ya. Nah, bayangannya adalah menu contact us Bapak Ibu gitu ya, itu nanti akan kita embed, formnya kita. Jadi nanti customer yang kontak us, menyampaikan keluhan itu akan ditangani kita jadikan tiket di dalam Salesforce-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Jo, silakan Jo. Oke. Kembali lagi, untuk yang omnichannel, apa saja sih channel yang disupport oleh Salesforce? Jadi untuk saat ini, ada teleponi, jadi CTI, Voice over IP, lalu ada email, tadi juga ada disebut, website, jadi web form itu yang contact us, social media saat ini kita support 3, jadi untuk Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, tapi untuk Instagram ini, kita sampai saat ini dari Instagram belum mendapatkan izin untuk atau mendapatkan akses untuk mengakses, DM dari Instagram. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya apakah Instagram bisa untuk, capture case dari DM, jawabannya belum bisa, bukannya tidak bisa. Belum bisa karena Instagram belum meng-open akses API-nya. Jadi untuk saat ini hanya bisa, kalau ada customer-customer yang komen di, page, Instagram. Nah, lalu untuk Facebook, ini kita bisa meng-capture dari official page, yang taruh di wall atau private message, dan juga Facebook Messenger. Untuk Twitter sendiri kita juga bisa capture untuk, tweet, jadi kalau kita ada mention ke customer support, itu bisa kita capture, dan untuk direct message. Untuk Twitter bisa. Lalu yang lain-lainnya ada untuk WhatsApp dan juga live chat. Live chat ini bisa dari mobile application ataupun dari website. Jadi live chat yang ditaruh di website. Beda dengan web to case yang hanya form saja. Nah, lalu kan sekarang Metadata ada nih promo event untuk Kickstart Sales Cloud dan juga Service Cloud. Pertanyaannya apakah kalau misalnya Service Cloud yang saat ini dipakai, ke depannya apakah Sales Cloud itu untuk integrasi dengan Sales Cloud diperlukan license tambahan atau konfigurasi tambahan? Untuk license tentu, karena license ini berbeda, jadi untuk modul Service Cloud kita punya license yang khusus untuk menggunakan Service Cloud, dan untuk Sales Cloud kita punya license yang khusus untuk mengoperasikan Sales Cloud. Jadi untuk license tentunya akan perlu tambahan, tetapi untuk integrasi itu tidak perlu adanya konfigurasi custom
yang harus menghubungkan dua sistem, karena Sales Cloud dan Service Cloud ini berada di satu platform, yaitu platform Salesforce, tetapi untuk data yang ingin kita tampilkan, itu mungkin ada butuh sedikit konfigurasi ya, soalnya kan kalau service mungkin informasi yang ditampilkan sedikit berbeda dari informasi yang dibutuhkan pada sales, hanya itu saja. Nah, untuk sosial media, itu tadi yang disupport itu, bagaimana agent bisa reply komen mereka. Nah, jadinya untuk yang tadi, saya ada berikan sedikit gambaran untuk omnichannel, bagaimana si agent tersebut menghandle case. Jadi kurang lebih gambaran adalah sama, itu ketika ada komen yang masuk, itu ketika dibuat menjadi case, itu kita bisa reply dari halaman case tersebut. Jadinya sebuah interaksi kita bisa kelihatan nih, dari live chat-nya, dari reply kita, dari reply customer, itu semua akan terhubung. Jadinya kita nggak perlu nih buka-buka sosial media masing-masing di create new tab khusus untuk Instagram, untuk Facebook, dan untuk Twitter. Semua kita akan kerjakan di halaman Salesforce saja. Nah, lalu untuk data history, apakah bisa diintegrasikan dengan backend system? Jadi Salesforce itu sistemnya Open API, jadi bukan hanya untuk sistem backend saja, tetapi untuk sistem-sistem lain yang mungkin Bapak atau Ibu butuhkan untuk dikoneksikan dengan Salesforce, itu bisa. Tergantung dari sistem yang dari Bapak Ibu tersebut, apakah bisa mengeluarkan API untuk kita koneksikan dengan Salesforce. Dan integrasi pun ada dua cara Pak ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah jika dibutuhkan data yang real time, misalnya data penjualan, data pembayaran, dan lain-lainnya, itu kita bisa menggunakan API untuk mengkoneksikan dua sistem itu untuk mendapatkan data yang benar-benar real time. Ketika ada data yang diupdate di Salesforce atau data yang diupdate di backend, itu data tersebut akan terupdate di masing-masing sistem. Atau jika data tersebut tidak perlu di real time, misalnya hanya data-data inquiry, mungkin pembayaran yang akan diterima satu kali 24 jam, itu kita bisa juga batching, kita bisa melakukan integrasi mungkin per jamnya atau per 2 jam, data itu akan ditarik dan akan dilempar ke masing-masing sistem dan sebaliknya. Nah, selanjutnya, apakah bisa dibuat SLA berjenjang per departemen atau per tipe case tertentu? Nah, untuk SLA ini kita bisa buat dari masing-masing channel dan juga dari masing-masing perusahaan seperti itu. Misalnya kita ada perusahaan A, perusahaan B, itu kita bisa create beda treatment tergantung dari misalnya perusahaan A itu sudah lama nih, sudah puluhan tahun bekerja sama dengan kita bisa berikan mereka treatment spesial. Atau mungkin yang perusahaan B itu mungkin mereka baru melakukan kerjasama dengan kita, masih muda nih umurnya, kita berikan standar support. Itu kita bisa buat SLA-nya sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu untuk yang berikutnya, apakah bisa integrasi dengan telephony system? Jadi tadi yang sudah saya mention juga, untuk integrasi itu capable, jadi Salesforce itu Open API. Untuk saat ini CTI yang sudah ada, kita bisa integrasikan, dan ada konektor-konektor yang ada di Salesforce tentunya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa koneksikan dan kita bisa integrasikan teleponi sistem pada Salesforce. Oke, nah untuk pertanyaan lainnya, apakah ada lagi dari Bapak atau Ibu? Selamat siang, Pak. Iya, siang Bapak. Iya, boleh tanya Pak Jonathan. Kalau seandainya beberapa data kami itu di SAP itu gimana Pak ya untuk konfigurasinya Pak? Oke, nah untuk data-data yang ada di backend itu tergantung Bapak. Jadi kan kalau ERP itu atau backend system biasanya emang tempat untuk menampung data yang sudah clean supaya data tersebut nggak ada, yang pertama nggak ada duplikat, nggak ada data-data yang kasarnya adalah data-data sampah ya. Nah itu kita akan maintain itu dari Salesforce ataupun dari backend system, itu tergantung dari kebutuhan. Nanti jadi kita akan integrasikan data tersebut supaya mirroring datanya.
Jadinya Mungkin buat Artinya menambahkan ya. Mungkin ya, saya tambahkan ya, Pak, ya. Jadi, beberapa, reference gitu ya, jadi beberapa customer kita juga sama gitu ya, data ERP gitu ya, biasanya mereka mau integrasikan ke dalam, CRM-nya mereka buat visibility. Jadi ada 2 cara sih, Pak. Bisa kita konekkan lewat API, kita konekkan ke ERP-nya Bapak, jadi kita bisa, kan pasti ada single identity-nya, mungkin entah email address-nya atau mungkin account ID-nya gitu ya. Nah, nanti itu yang akan dia mapping lewat API buat tarik datanya dan bisa di-show di dalam, CRM-nya. Yang kedua, kalau nggak lewat API, kita bisa pakai scheduler, data sih, Pak, pakai batch file seperti itu. Ya. baik, terima kasih penjelasannya, Bu. Oke, mungkin kita masih ada sekitar 10 menit sebelum, end the session. Iya. Jadi mungkin, masuk ke slide berikutnya, Jo, sambil kita nunggu, mungkin ada, pertanyaan lebih lanjut. Iya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat, kita minggu depan Jumat itu adalah last series event-nya kita, Pak, di bulan ini. Jadi kita kan, bulan ini maraton ya, setiap Jumat itu ada series event Bapak Ibu gitu kan. Di Jumat depan tanggal 25 itu adalah last series-nya kita, itu untuk workshop. Jadi bagaimana, nanti tim kita akan melakukan operate customer service-nya ya, service cloud-nya. Tadi mungkin kalau Jonathan agak lebih ke arah overview, pengenalan gitu ya. Tapi nanti bagaimana sih kita melakukan konfigurasi gitu ya, bagaimana bikin case assignment, escalation, milestone gitu ya. Terus bagaimana kita konfigur knowledge artikelnya gitu ya, biar supaya agent bisa akses. Terus bagaimana kita bagi skill setnya agent gitu ya dalam suatu grup. Jadi kita tahu nih, oh grup A agent ini dia punya skill set untuk nanganin telepon gitu ya. Ada yang mungkin ini nanganin sosial media. Terus bagaimana cara membuat sama memodifikasi email template gitu ya. Jadi misalnya kita sudah punya banyak email gitu ya yang bisa kita, blast ke customer gitu ya, itu bisa bagaimana dengan cepat dibuatnya di dalam CRM. Terus kayak automation, misalnya automation membantu agent dalam melakukan kinerjanya. Jadi ada beberapa, status atau beberapa tipe, informasi di dalam CRM-nya yang bisa di-automate, di-update by system, seperti itu ya. Terus bagaimana kita mengelola cash yang masuk, terus bisa tindak lanjutnya. Jadi kita assign cash tersebut ke back end, ke tim support gitu ya. Itu bagaimana cara kita mengelola cash itu sampai dia resolve gitu ya. Terus, kita juga akan, memberi informasi bagaimana cara membuat dan membaca laporan terkait performance agent gitu kan. Ini kan yang paling penting ya kalau buat manajerial pengen lihat nih, rate-nya saya sebagai customer service, mungkin tiketnya nambah, harapannya kan adalah tiketnya bisa menambah banyak ya, biar, eee, agennya bisa solve-nya lebih cepat, itu seperti apa gitu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu, bisa berminat, mungkin bisa ngundang juga dari rekan-rekan divisi customer service-nya Bapak Ibu biar dapat gambaran lebih jelas gitu ya di Jumat depan. Ya, setelah event di bulan ini Bapak Ibu, kita memang akan ada terus, event-event, upcoming-nya gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat, mungkin di bulan depan gitu ya, kita akan jalankan event, marketing, digital marketing ya, Bapak Ibu ya. Kan ini kan saat ini juga lumayan marik ya, bagaimana kita bisa melakukan marketing campaign ya, kita bisa, melihat journey customer itu seperti apa. Nah, itu kita akan bikinkan suatu, event ke arah sana juga, sama field service ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tadi kan, di overview sempat saya cerita ya Bapak Ibu, customer service itu kan bisa juga assign ke technical ya, ke engineer-nya buat melakukan visit ke customer. Nah, kita juga akan, tampilkan event itu mungkin di bulan depan gitu ya, dan ininya kita share ke Bapak Ibu ya.
Nanti kalau memang cocok dan memang ada monggo bisa silakan dan join lagi di partisipasi event kami selanjutnya. Oke. Mungkin kita tunggu mungkin ada pertanyaan. Bagi Bapak Ibu kalau misalnya mungkin timnya ya divisi lainnya ada kebutuhan di luar yang tadi sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu, mungkin saya pengen tahu tentang portal community gitu ya, kita lagi pengen ke sana atau e-commerce gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan banyak ya company lagi pengen buat e-commerce gitu. Nah itu seperti apa, itu mungkin bisa email kami ke tim produk kami, mungkin nanti bisa ditulis juga ya di chat room. Nah, jadi segala sesuatu kebutuhan terkait, dengan kebutuhan di Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan ke kami, jadi kita bisa, melakukan sharing private discussion lah dengan Bapak Ibu gitu ya. Oke, ini nanti semua recording akan kita sharing ya, benar ya, Jo ya? Dari Bu Violen sih recordingnya Oh. nanti. Oke, nanti dari tempatnya kita akan share recording. Halo. Oh enggak ya? Oke, Iya, materinya ya? recordingnya nggak di-share, hanya materi presentasinya aja yang mungkin bisa di-share ke customer. Oh oke. Jadi Bapak Ibu nanti materi ini juga akan kita share ke Bapak Ibu. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri session Jumat ini gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menempatkan waktunya. Peserta Kenapa? webinarnya untuk isi feedback form yang sudah tertera di kolom chat ya. Oh oke, ya Bapak Ibu mohon bantuannya ini juga untuk meningkatkan performanya kita ke depan ya Bapak Ibu. Mohon bisa disampaikan saran dan kritiknya terkait penyelenggaraan event kami ini lewat feedback form yang sudah ada di chat room. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari tim? Udah itu aja cukup Bu. Terima kasih. Oke, thank you Bapak Ibu. Kita tunggu kesempatannya di event-event kita yang selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu. Have a nice day. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya.